Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Sekarang tarikan kartu tarotnya, Mari niatkan untuk menarik energi dia, seseorang yang saat ini membuatmu menderita kekecewaan ya. Sebenarnya bagaimana sih orang ini ke kamu gitu ya? Dan kemudian apakah dia menyesal telah membuat dirimu merasakan kecewa terhadap apa yang dia ucapkan atau apa yang dia lakukan ke kamu, oke? Namun sebelum Mari memulai, Mari ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian orang saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik. Sebenarnya dia menganggap apa sih relationship-nya kalian ini? Yuk, 3 kartu di awal. Oke. Ya. Sebenarnya bagaimana dia menganggap relationship-nya kalian ini? Saya rasa ini seseorang yang hanya sekedar punya keinginan untuk menjalani saja gitu ya. Walaupun menjalaninya ini tuh kayak dia 50-50 gitu loh. Jadi seperti kayak gimana ke depan sana, mau dibawa ke arah mana relationship ini gitu ya. Ini seperti dianya belum memutuskan. Nah kayak gitu. Seperti yang dia nggak ada gambaran justru. Makanya tadi Mari katakan ini hanya kayak sekedar menjalani. Ini kayak orang makan ya. Dia hanya sekedar makan, tapi dia tidak menikmati makan ini tuh bagaimana rasanya. Kemudian tujuannya dia makan ini sebenarnya tuh apa gitu loh. Nggak ada, hanya sebatas melakukan tindakan makan tanpa mencari atau menikmati esensialnya. Nah, kayak gitu ini orangnya. Ya. Dan ini kalau Mari lihat, sebenarnya dia udah punya ini pemikiran berapa kali ya mau ninggalin koneksinya dengan dirimu gitu. Ya, udah berapa kali kepikiran sama dia mau melepaskan diri dari kamu. Tapi jangan-jangan di situ ya ketika menjalani hubungan ada sesuatu yang bisa dia dapatkan dari kamu. Nah, jadi kayak yang kalau bisa nih ya, kalau bisa maunya dia nggak usah ngejalani bersama kamu, tapi bisa mendapatkan apa yang bisa dia dapatkan dari kamu. Misalnya begini, beberapa ya, dia hanya butuh uangnya kamu saja, atau dia hanya butuh kenikmatan seksual saja dari kamu. Nah, di situ. Atau dia hanya butuh dapat status saja, biar dia tidak dikatakan jomblo gitu ya, orang yang nggak laku misalnya di sana. Atau dia hanya untuk dapatkan status sebagai suami saja, istri saja, nggak mau dinilai sosial masyarakat sebagai pria atau wanita yang gagal membina rumah tangga. Jadi nggak siap dia punya status sebagai janda atau sebagai duda. Nah seperti itu ya. Dan juga ketika bersama dengan kamu ini kayak dia menganggap terlalu banyak tantangannya gitu ya, terlalu banyak. Jadi kayak yang dia ngerasa terlalu repot gitu loh, terlalu repot dengan kamu. Dan kamu seseorang yang mungkin juga agak sulit ya untuk dia jinakkan gitu. Energinya kamu juga lumayan besar di hubungan ini. Boleh jadi kamu juga lebih banyak meledak-meletupnya gitu ya, lebih banyak meledak-meletupnya. Jadi ini bisa bentuk dari kekecewaan yang kamu alami saat ini. Ini boleh hanya gambaran reaksinya dia gitu ya, reaksi spontannya dia menyikapi
cara-caranya kamu berlaku bertindak dalam hubungan kalian ini. Mungkin juga di sini kamu juga masih belum paham ya. Kamu sebenarnya mau apa juga di sini? Mau nyari apa kamu di sini? Mau hubungan seperti apa yang mau kamu bangun di sini? Setidaknya itu penilaian dari si pasangan kamu ini tuh ke kamunya. Karena di sini juga secara komunikasi, jangan-jangan kalian pun tidak sehat. Kurang di situ tuh keterbukaannya, terutama dirimu. Mungkin apa-apa ya kamu tuh lebih banyak nyimpen. Misalnya kamu ini kesal sama dia, gitu ya. Ini bisa kamu menyampaikannya, kalau nggak kamu kayak membombardir dia, gitu ya. Kalau nggak intonasi suara kamu tuh yang tinggi meledak-ledak, kamu bisa hanya sekedar menunjukkan wajah masem. Jadi kayak penyampaian apa yang kamu rasakan, apa yang kamu pikirkan ke dia tentang hubungan kalian ini tuh boleh jadi dia anggap nggak pas caranya kamu, gitu. Kamu tiba-tiba ngambek-ngambek nggak jelas. Menurut dia loh ya, menurut dia. Kamu ngambek-ngambeknya tuh nggak jelas. Dia nggak paham salahnya dia di mana, kelirunya dia di sebelah mana. Dia bisa nggak paham. Atau kamu tuh kayak meledak gitu. Tapi poin dari ledakan amarahnya kamu ini tuh dia nggak tahu. Poinnya tuh apa? Yang ngertinya cuman kamu marah. Tapi marahnya sebab apa pun dia nggak paham. Nah bisa gitu. Dia tidak mengerti jatuhnya. Gitu ya. Mulai dari beberapa masa belakangan ini. Jadi kayak yang apa yang Mari sampaikan tentang si dia ini tuh ya, kebingungannya dia membaca kamu ini tuh sebenarnya sudah cukup lama. Nah gitu, dan ternyata dalam menjalani hubungan ini makin lama kok jadi makin ugal-ugalan menurut dia, makin berantakan. Jadi di sini tuh dia kayak yang walaupun kamu katakan dia menorehkan kekecewaan bagi kamu, tapi dia nggak tahu ini aku bikin kamu kecewa ini dari apa nih? Dia bisa nggak tahu di situ. Itu ya. Dan kayaknya ini hubungan kalian, kamu yang lebih banyak menghindari dia daripada dia yang menghindari kamu. Gitu ya. Kamu yang lebih banyak, menurut dia nih ya, menurut dia kamu yang lebih banyak cari masalah daripada dia yang nyari masalah. Kamu yang lebih banyak nyari masalah. Nah, mungkin itu juga sebab dia tuh bingung tentang masa depan kalian ini, atau dia ndak punya keputusan apapun dalam masa depan kalian ini. Ya udah, pokoknya aku jalani sajalah dulu. Nah kayak gitu. Jadi kalau misalnya dia dihadirkan di sini, ya dia tuh akan bilang, ndak aku yang salah, gitu. Kalau ada konflik, kamu tuh yang salah. Nah, dia bisa tunjuk kamu yang salah. Dia gitu. Kamu yang tidak stabil di sana ya. Kamu yang terlalu emosional di sini. Kamu yang selalu membawa hubungan kita ini tuh ke arah semakin menjauh dari bahagia. Karena kalau ditangkap energi dari orang ini ya, walaupun lagi-lagi kamu bilang dia bikin kamu kecewa, tapi di sini tuh kayak meninggalkan kamu tuh masih belum mau dianya. Mungkin kamu yang justru di matanya dia bolak-balik mengancam berpisah, mengancam bercerai. Bolak-balik kamu yang mungkin ngeblokir dia. Kamu yang tidak jelas di sini tuh juntrungannya. Nah di sana, kalau aku masih mau bertahan di sini, ya kalau dia ditanya ya, aku masih mau bertahan bersama dengan kamu. Itu ujar-ujarnya dia.
gitu. Tapi memang gitu ya, semakin aku menginginkan dirimu, katanya, semakin aku menginginkan dirimu, semakin dak karu-karuan aku, gitu ya. Kok kayaknya aku ditantang terus-menerus sama kamu untuk bisa bertahan sebagai pasanganmu. Nah, di situ dia. Aku mau sama kamu, aku tadinya mau 100% dengan kamu, tapi pada akhirnya karena sikap dan lakunya kamu yang tidak sabaran kah, yang lebih banyak mendam kah, yang meledak-meletup itu tadi kah, ini kayak membuat hasratku itu tuh jatuh 50%. Lah, kok gitu? Nah, di sana, kenapa sih kamu nggak bisa hanya sekedar menjalani hubungan bersama denganku apa adanya? Nah, itu dia. Apa kamu tidak cukup dapat tahu bahwa aku tidak meninggalkan kamu. Aku tidak mau meninggalkan kamu. Aku masih ingin menjalani relationship ini bersama dengan kamu. Apakah ketika mengetahui hal itu bukan sebuah hal yang membahagiakan bagi kamu? Malah dia pula yang bertanya ke kamu. Gitu ya. Mari di sini sebagai medium aja ya, sebagai perantara. Di situ dia. Kalau dihitung-hitung kecewanya, aku juga punya kecewa sama kamu. Tapi rasa kecewaku itu tuh tidak aku biarkan untuk merusak koneksi kita berdua ini, katanya. Justru menurut dia, kamu yang selalu ingin menghancurkan apa yang sudah kalian bangun sampai sejauh ini. Di situ. Ya, kamu yang tidak stabil, katanya. Dan dia harus terengah-engah gitu ya, menyeimbangkan dirinya dia ke kamu. Gitu loh. Jadi ibaratnya kalau kamu merasa tersakiti, merasa kecewa sama seseorang ini, jangan-jangan itu lebaynya kamu, gitu loh. Kalau menurut orang ini, itu lebaynya kamu saja. Di situ ya. Mungkin sesuatu hal yang penting bagi kamu. Ini tidak penting bagi dia. Nah, itu mari rasa juga. Ya. Sesuatu hal yang tidak bisa kamu toleransi menurut si pasangannya kamu ini, itu hal yang wajar. Bukan sebuah masalah. Gitu loh. Jadi ibaratnya kayak kamu aja nih yang cari-cari masalah. Nah, dia bilang kayak gitu. Kamu yang bikin kamu marah sendiri. Gitu ya. Kamu mencari-cari alasan untuk kamu marah sama aku. Kamu mencari-cari alasan untuk kamu kecewa sama aku. Gitu. Kalau dengan pemikiran kamu seperti apa yang aku pikirkan, ini hubungan kita berdua ini tuh nyaman gitu. Hubungan kita ini tuh asik untuk dijalani. Tapi lagi-lagi asiknya dia ternyata bukan asiknya kamu di sini, gitu kan? Ternyata seperti itu. Butuhnya kamu tuh bagaimana situasi hubungan itu tidak seperti butuhnya dia. Nah, di situ. Mungkin memang kamu banyak tenggelam ya pada emosionalnya kamu ya, pada pemikiran-pemikirannya kamu sendiri. Tidak salah. Sebenarnya tidak salah juga. Gitu. Kamu lebih banyak kayak mendapatkan temuan-temuan. Oh, ini tidak pas. Wah, ini kok kayaknya nggak enak. Aduh, ini tidak pantas. Mungkin kamu yang lebih banyak menemukan itu gitu loh. Tapi ya tadi, ini tidak kamu sampaikan kepada dirinya. Jadi akumulasi dari penilaian-penilaian negatifnya kamu itu tuh lama-lama memancing rasa kecewanya kamu sendiri. Udah kamu temukan sesuatu nih, tapi kayak kamu nggak menyampaikan kepada dirinya. Sehingga hal yang itu ya yang bikin kamu nggak nyaman itu tuh terulang lagi. Dan akhirnya kamu jadi kayak yang sakit sendiri di sini. Ya, gitu.
Dan begitulah juga penilaian si seseorang ini terhadap kamu. Tidak terbacanya kamu terlalu pendiam, tapi tiba-tiba sebegitunya kamu take action, kayak tidak bisa diprediksi aksinya kamu itu apa. Kata-kata yang mau kamu sampaikan ke dia itu tuh tajamnya sampai seberapa tajam itu tuh, bikin dia terkaget di situ. Itu ya. Jadi di sini kamu yang tidak stabil, dia bilang. Jadi tidak ada rasa bersalahnya si pasangannya kamu ini tuh ya membuat kamu kecewa. Mungkin dia pun tidak tahu kalau kamu tuh ternyata kecewa sama dia. Tidak tahu dia. Gitu loh. Dan kadang-kadang dia merasa begini, kayak gimana dia ini tidak berjarak dari kamu. Soalnya kamu yang duluan membuat perbedaan antara kamu dengan dia. Gitu menurut dia. Bagaimana mungkin aku jadinya bisa utuh untuk dirimu, katanya. Sementara kamunya sendiri masih sibuk dengan pikiran-pikirannya kamu sendiri, perasaan-perasaannya kamu sendiri, aktivitas-aktivitasnya kamu sendiri. Di sana. Ya, jadi kalau mari lihat, ini mau tidak mau ya, kamu tolak ataupun tidak kamu tolak ataupun kamu terima gitu ya, seneng nggak seneng kamu sama apa yang Mari sampaikan di sini, tapi ya energinya kamu itu kayak kuat banget loh mempengaruhi koneksi kalian. Jadi jangan-jangan kecewanya kamu ini seolah-olah saja sebab karena dirinya, tapi juga ini bisa ada andil besar dari dirinya kamu sendiri, sehingga kekecewaan itu kamu sematkan kepada kondisi batin dirimu. Hati-hati di sana. Kadang-kadang kita mau gitu, bukannya kita sengaja, tapi itu kayak di luar kesengajaan, tidak sadar gitu. Nah, mau di sana, ya. Jadi kayak misalnya gini, menurut dia, kalau dia bentak kamu itu menurut dia karena kamu yang minta dibentak. Gitu. Jadi dia kayak ngerasa bahwa kamu memang pantas untuk dibentak. Kamu yang meminta dia untuk membentak kamu. Gitu. Misalnya, kalau dia ngeblokir kamu itu karena dia menganggap bahwa ngeblokir kamu adalah permintaanmu. Karena misalnya kamu bawel, cerewet gitu ya. Kamu kok kayaknya ngomong tuh tidak karu-karuan, terlalu tajam, menyindir misalnya gitu. Daripada dia sakit hati, mendingan dia blokir kamu. Gitu ya, tadinya aku nggak mau blokir. Nah, dia bilang, tadinya aku nggak mau blokir. Tapi tahu, ini kamu bakalan kayak kehilangan kesadaran, ibaratnya tuh maaf banget. Ini kayak bahasanya tuh kayak kamu kesetanan gitu loh. Jadi daripada kamu dan dia menjadi makin tidak karu-karuan, mendingan kamu diblokir saja. Nah, seperti itu. Ya. Tuntutannya kamu bisa dia rasa gini. Tuntutanmu besar, banyak, dan kamu tidak sabar agar tuntutannya kamu itu tuh bisa terjadi. Apa yang kamu mauin ke dia itu tuh bisa dia berikan. Nah, dan beberapa bisa di sini tuh maunya kamu itu terlalu berlebih-lebihan, ada beberapa. Seperti kayak ya orang nggak sadar gitu loh dengan apa yang sedang dimintakan. Gitu ya. Jadi kayak menurut dia, ya kamu mestinya lihat ke dirinya kamu sendiri gitu, dia bilang. Jangan salahkan aku atas kecewanya kamu. Gitu loh, kecewanya kamu itu tuh bukan aku penyebabnya, tapi kamu sendiri penyebabnya, gitu loh. Menurut dia ya, menurut dia. Nah, makanya orang ini tuh nanti ya dalam hubungan kalian, ini setelah maju mundur cantik nanti dia dalam koneksi ini, baru akhirnya ini bisa kayak yang dia, udah deh,
dirapikan sajalah ini perjalanannya gitu ya. Dirapikan sajalah lagi caranya dia menjalani relationship dengan kamu gitu. Jadi ibaratnya gini, kalau menurut orang ini tuh dia ini sudah banyak nih bersabar ngadepin kamu gitu ya. Dia hanya kayak menunggu momen dia benar-benar kehilangan kesabaran baru dia akan pergi meninggalkan kamu gitu. Jadi kayak jika hubungan ini semakin lama bukannya semakin harmonis gitu ya. Jika kamu masih dengan polanya kamu terulang begitu-gitu terus gitu ya. Maka dia bilang, udah deh aku akan menutup relationship ini. Aku yang akan menyudahi relationship ini. Capek juga. Dan ego dia, ini kan ego orang ini pun kuat ya kalau mari tangkep ya. Egonya dia. Jadi kayak mudah merasa dia diancam oleh kamu ya. Merasa terancam. Mudah dia kayak merasa bahwa kamu sedang bikin dia terjebak dalam amarahnya dia gitu loh. Nah di sana kamu berhasil sekali kayak bikin dia itu tuh tidak lagi melihat dirimu sebagai pasangan yang menarik katanya. Gitu. Kamu berhasil di sana. Itu ya. Dan nanti lama-lama dia bisa kayak ngelihat bahwa kalian berdua ini tuh gini, kalau untuk hidup pribadi-pribadi ya ini bisa aja dia kayak menganggap kalau kamu tuh orangnya orang yang sukses ya, orang yang berhasil, orang yang bijaksana, orang yang hebat gitu ya. Tapi begitu masuk dalam ranah asmara bersama dengan dia, ini bisa kamu berubah jadi kekanak-kanakan gitu ya, atau itu bisa juga gambaran dirinya. Kalau dia dengan orang lain dalam dunia pekerjaannya dia, dalam dunia bisnisnya dia, dalam dunia sosialnya dia ya, di masyarakat. Dia bisa jadi kayak seseorang yang stabil banget. Tapi begitu dia dengan kamu, dia kayak menemukan dirinya itu juga kayak orang cemen. Gitu ya, kayak orang cemen. Dia pun berubah menjadi kekanak-kanakan di situ gitu. Mungkin untuk saat ini dia masih belum sadar bahwa dia berperan untuk bikin kamu kecewa, tapi nanti bisa ini lama-lama ya. Lama-lama dia kayak sadar diri gitu bahwa dia sudah bikin kamu kecewa. Nah, akhirnya dia udah deh kalau untuk merubah diri aku sulit. Gitu ya. Kalau untuk kendali emosi aku rasa-rasanya lebih seringnya ndak mampu misalnya. Gitu ya. Kalau menjalani dengan riang gembira berbahagia selalu dengan kamu kok rasa-rasanya itu kecil kemungkinannya. Ya sudah. Ya sudah, aku akan mengambil langkah untuk mencari bahagiaku, membiarkan kamu juga bahagia seperti apa yang kamu mau. Nah seperti itu dianya. Itu ya. Aku ndak bisa mencoba. Aku ndak mampu. Gitu dia. Dan dia pun kayak ngerasa bahwa ya kamu pun tidak akan mampu. Gitu. Mungkin kalian berdua ini orang-orang yang sama-sama emosional. Jadi ini bisa gini. Sebenarnya kalau adu ngomongan kasar-kasar mungkin itu sedikit lah ya. Menurut Mari ya, karena ini tuh bukannya orang yang tidak beradab gitu ya, bukannya orang yang tidak jelas tuh sopan santunnya gitu, bukan juga orang yang menyenangi konflik gitu ya. Jadi kalau Mari bilang ini bisa seperti api dalam sekam, kelihatan di luar itu kayak baik-baik saja, tidak ada keributannya, tidak ada adu bacotnya. Tapi di dalam bisa sama-sama panas. Atau setidaknya kamu nih yang membara banget ini. Kamu bisa yang panas banget gitu ya, bisa. Atau ya kebalikannya. Misalnya kamu panas hari ini, besok dia yang panas membara. Kartu The Tower di situ. Gitu.
Jadi ini kayak pelan-pelan ini bom atomnya tuh meledak gitu loh. Bom atomnya meledak. Nah, dan ini pasti meledak ya. Nanti bom atom ini tuh meledak, setidaknya itu meledak di dia. Begitu meledak di dia, dia bisa ini tanpa tedeng aling-aling ya. Dia pergi saja meninggalkan kamu. Dan kalau mari lihat orang yang kayak gini tuh, ini ada kemungkinan besar ya. Ketika dia ninggalin kamu, dia tidak akan meninggalkan dengan diam, menyelinap, pergi begitu saja dari kamu. Enggak. Nampaknya seseorang ini tuh akan terang-terangan sama kamu. Gitu ya. Jadi ibaratnya begini. Dia nanti yang akan mengakhiri akumulasi kecewa demi kecewa yang kamu derita oleh sebab dia. Nah, gitu ya. Jadi kamu ndak usah bersusah payah gitu untuk mencari jalan bagaimana caranya berpisah dengan si seseorang yang bikin kamu kecewa ini. Gitu ya. Nggak usah susah payah. Nanti dia yang akan pergi dari kamu. Gitu lah. Kamu hanya berlaku saja sebagaimana kamu biasa-biasanya berlaku. Kalau misalnya kamu udah enek banget nih ya. Kalau kamu udah enek banget sama seseorang ini, kamu berlaku aja kayak gimana kamunya. Apakah kamu selalu diam saja? Ataukah kamu yang mengambil peran untuk seperti senjata yang menembakkan peluru bertubi-tubi ya, melalui ucapan-ucapannya kamu, ya udah kamu kayak gitu aja terus. Nanti dia yang akan pergi melepaskan diri dari kamu. Di sana. Ya. Atau yang kayak kan di sini tuh dia bilang kalau kamu tuh jual mahal terus sama dia gitu. Ya udah, kamu jual mahal aja terus. Gitu loh, daripada kecewanya kamu di situ tuh bertambah terus ke dia gitu. Tapi ayo kita tarik kartu, apakah orang ini tuh bisa layak ya diberikan kesempatan baik. Pertanyaannya yang apakah orang ini tuh akan berubah gitu ya, dari yang tadinya dia seneng banget nih ngecewain kamu gitu, kemudian dia berubah untuk tidak lagi mengecewakan kamu gitu ya. Nah, kalau mari bilang di sini tuh perubahan yang dia lakukan itu tuh ada, tapi hanya saja jangan-jangan ini tidak kamu sadari. Soalnya kamu nih boleh ya, ini lagi-lagi ya penilaiannya dia ke kamu nih ya. Menurut dia gini, kamu tuh kayak kalau sudah ada satu peristiwa terjadi, kamu sudah ngefikskan peristiwa itu. Misalnya gini, misalnya dia pernah memaki kamu, katakan ya. Misalnya dia pernah memaki kamu. Kamu akan ingat terus dia memaki kamu. Sehingga kalaupun dia berubah di situ, kamu tetap menunjukkan ketidakpercayaannya kamu. Kalau dia sudah tobat, tidak lagi memaki kamu, kamu tetap tidak percaya di situ. Jadi ibaratnya gini, dia bilang, buruknya dia kamu ingat, tapi baiknya dia tidak kamu terima, gitu. Nah di sana. Jadi gini, sebenarnya memang apakah dia akan berubah? Ada di situ perubahannya, gitu ya. Tapi ya kayak tadi Mari sampaikan, ini bisa perubahannya dia tetap tidak memuaskan hatinya kamu. Jangan-jangan memang kamu ini lagi minta jomblo ini, gitu. Memang jangan-jangan ya alam bawah sadarnya kamu itu tidak siap punya relationship, terutama dengan dirinya. Karena ini kalau Mari lihat ya, ini bisa nih nanti kalau orang bikin baik sama kamu, kamu sadar, gitu. Kamu tahu. Tapi kalau dia yang buat baik sama kamu, kamu nggak ngeh di sana. Harus kamu dulu yang membuka diri ke dia lagi, mempercayai dirinya lagi, ya, mempercayai cinta lagi, baru ini hubungannya enak. Karena ini kartunya kamu,
ini orang yang menunduk gitu ya. Semoga bisa terlihat dengan jelas ya. Ini kamu, ini kamu, ini kamu. Ini gambarannya secara mental dan emosional menjauhkan diri dari person ini, dari seseorang yang kamu cap sebagai dia yang mengecewakan dirimu gitu. Ya, di sana. Lagi-lagi kalau dia, apakah dia mau berubah? Oh mau, akan ada perubahannya, tapi perubahannya dia ini tuh tidak kamu sadari, gitu loh. Tidak kamu sadari, karena kamu asik sendiri dengan pikirannya kamu, dengan memori-memorinya kamu, yang cenderungnya itu tuh bisa kurang baik tentang dirinya. Nah, lagi-lagi bahwa ini memang kamunya yang ternyata tidak siap ya ngebangun relationship dengan seseorang seperti dia. Nah, itu aja, gitu aja ya. Apa kebutuhan batinnya kamu itu memang kayaknya ini jiwanya kamu bilang tidak bisa kamu dapatkan dari dia. Memang kayak ini bukan jodohnya kamu kali, gitu loh. Kamu ketutup aja nih. Kamu ketutup saja. Jiwanya kamu tuh ketutup itu dengan apa yang dia lakukan. Gitu. Ya. Di sana. Oke, baik. Sekarang mari akan tarik ini tuh koin ya. Koinnya berisi inisial dan zodiak. Ini bisa inisialnya kamu, ini bisa inisialnya dia, ini bisa zodiaknya kamu, bisa zodiaknya dia. Jadi ini koin ditarik untuk nyari tahu apakah memang pembacaan ini ditujukan untuk kamu atau tidak gitu ya. Oke, baik. Aduh, ada koin yang jatuh. Sorry. Oke, mari mulai dari inisial W. Warna wajah. Wanita ya, ada inisial F, ada Fanta, ada Finlandia, kemudian ada fisika ya, kemudian di sini ada inisial K, ada kantong, ada kapal, ada kayu, berikut ada inisial Y, ada yoyo, ada yayasan. Oke, kemudian di situ ada inisial H, ada hati, ada hampa, ya. Itu aja untuk inisial. Masuk kita ke zodiak. Leo hadir di sini. Berikut ada energi dari Gemini, berikut ada energi dari Taurus, berikut ada energi dari Gemini lagi, dan kemudian ditutup kembali oleh energi dari Leo. Nah, juga di sini ada energi dari Capricorn di sana. Berikut ada Sagittarius, Leo, Aries, ada energi Libra, Scorpio hadir, kemudian di situ tuh energi Capricorn lagi, Virgo lagi. Oke, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan untuk saat ini. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.